service kita pelayanannya terkait dengan harga pelayanan kita kan biasanya kamu tapi ketik buat dia lain lagi buat supaya kita dapetin hasil output dari yang kamu iya ya nanti aku ajarin ya nanti kita zoom bareng oke kayak buat kalian yang mau tahu juga bisa lihat video selanjutnya. Oke, jadi gini Kir, kan kemarin kita lagi bahas terkait dengan gimana caranya melakukan analisis untuk mengetahui terkait dengan data-data dari leader kita kan. Itu analisisnya gimana? Yang pertama itu kita akan melakukan analisisnya itu namanya explanatory data analysis yang dimana kita ini pengen mengetahui terkait dengan visualisasi data dari yang dikirimkan sama leader kita untuk dibikin histogram gitu. Nah, kita itu akan melakukan codingannya itu melalui Python yang dimana codingannya ini seperti ini yang dimana tuh ada kita harus melakukan import pandas terlebih dahulu, terus matplotlib sama si Seaborn. Nah, ini tuh adalah library-nya dari Python gitu kan. Uh, yang dimana ini tuh untuk uh, apa namanya aplikasi pembantu untuk bisa melakukan visualisasi data. Nah, jadi nantinya setelah itu kita akan melakukan analisisnya itu kita akan membutuhkan yang namanya data. Nah, data yang kita udah dapat ini dari leader kita itu akan kita masukkan ke daerah sini nih, daerah sini. Yang dimana ini merupakan tempat asal dari file yang kamu taruh gitu, ada di mana. Nah, kalau aku kan naruhnya ada di tempat penyimpanan ini kan, jadinya udah nih uh, ada di sini gitu, tinggal aku tulis aja. Nah, habis itu sebelum kita melakukan menjalankan program, kita harus melakukan install ini dulu, install dari Pandas, Matplotlib, sama juga Seaborn gitu. Dengan menuliskan pip3 install Pandas. Seperti itu. Kita tunggu. Oh iya dia, aku mau nanya dong, kira-kira untuk cara kita tahu bahwa kita naruh tempat dokumennya itu di mana, itu gimana sih caranya? Oh, oke. Jadi untuk kita tahu nih kita taruh dokumen di mana, itu kita bisa lihat di sini nih. Kan kita buka folder terlebih dahulu ya. Ini aku stop share dulu, aku ganti dokumennya dulu ya. Jadi aku naruhnya itu ada di daerah sini nih. Ini adalah data kita kan, data yang kita dapetin dari grup leader kita gitu. Di sini kita bisa pencet, terus klik sebelah kanan. Terus kita lihat di daerah properties. Terus kita lihat detailsnya. Ini kan ada folder path-nya ya. Kita bisa lihat juga di security-nya. Biar bisa kita copy. Ini nih nama object name-nya. Ini adalah tempat penyimpanannya gitu. Tinggal kita copy, terus kita masukin ke tempat yang tadi. Kayak gitu. Sekarang kita lanjut ya ke aplikasi visual data code-nya. Nah, tadi kan kita udah sampai penginstalan ya. Nah, kalau udah kita install Pandasnya itu akan ada muncul seperti ini, yang dimana tulisannya itu udah ready si Pandasnya itu. Begitupun dengan juga Matplotlib sama Seaborn, itu kita tinggal tulis yang kayak tadi sama pip3 install Matplotlib sama si Seaborn. Itu satu-satu kayak gitu. Nah, setelah kita install semuanya, kita tinggal jalanin aja si program ini supaya visualisasi datanya itu bisa keluar. Kita bisa nunggu dulu ya, soalnya ini tuh bisa memakan waktu yang cukup lama, sekitar
3 sampai 5 menitan gitu untuk dapetin visualisasi datanya. Hasil bentukannya itu seperti ini. Kelihatan nggak kira-kira? Oh, kelihatan. Wah, bagus juga ya. Juga cuman kayak gitu, Iya, jadi tiba-tiba kita langsung ada ininya, grafiknya. ya betul betul. Jadi kita nggak perlu susah nih bikin lewat Excel lagi karena bisa langsung dari sini. Jadi udah keluar langsung semua. Nah kalau proses itu ada 3 macam. Ada hapus kolom, terus ada encoding data, terus ada yang namanya terkait dengan splitting data juga. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan hal tersebut ya. Kita akan melakukan penghapusan kolom tersebut. Dan kolom ini akan kayaknya kita buka dulu aplikasi visual data partnya. Kan sebelumnya uh, kita itu bikin ini dulu ya, bikin file baru namanya hapus kolom aja. Nah, selanjutnya kita akan masukin coding datanya nanti berikut ya. Untuk dokumennya yang pengen dihapus itu apa aja nanti akan kita taruh di sini untuk folder filenya gitu, kotak filenya di mana penyimpanan gitu. Nah, untuk aplikasinya kita masih pakai si Pandas karena kan sebelum kita udah install, ini nggak usah install lagi, jadi tinggal kita jalankan nanti. Tapi sebelumnya kita pengen kasih tahu dulu nih apa aja sih kalau mau kita hapus. Nah, kalau mau beberapa kolom yang mau kita hapus itu kita taruhnya di sini. Ada customer ID sama update app-nya gitu. Jadi kita tinggal masukin di sebelah sini aja. Ada screen DF, terus ini filenya gitu, DF-nya di sini kan. Dan naruh di sini terkait dengan data yang mau kita hapus. Nah, itu kita tinggal jalankan. Kita tunggu lagi beberapa. Nah, udah nih muncul hasilnya. Jadi kan awalnya itu masih ada data asli kita masih ada update add sama customer ID. Tapi kan karena kita mau menghapus kolom di customer ID sama update add itu maka hasilnya itu jadi udah nggak ada lagi si customer ID sama update add seperti sebelumnya ini. Oke. Selanjutnya kita mau melakukan encoding data. Sebelumnya kita perlu menambahkan file dulu di visual data dengan nama keseharian kalau aku nulisnya encoding data gitu. Nanti kita akan naruh encoding datanya sebagai berikut. Ini dimana ini tuh nanti kita masukin sama tadi ada library-nya ada Pandas juga, terus nanti untuk filenya itu kita naruhnya di mana itu kita masukin di sini. Terus untuk yang clean-nya itu terkait dengan pasangan ID sama update yang mana itu yang tadi kita hapus. Nah, karena ini ada tambahan dari data bukan apa datanya itu kan kita encoding, jadinya kita perlu nambah lagi dari namanya sekitar, jadinya harus kita minta kalau misalkan mau misalnya itu sama kayak tadi step 3 install Skip learn. Karena kita udah pernah install jadinya udah ready gitu di servernya. Setelah itu kita sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih encoding data itu ngapain sih. Encoding data itu merubah value itu, merubah nilai karena mencoba atribut yang tidak diperlukan itu kan tadi kan kita udah menghapus kolom kan customer ID sama update
bersihin itu biar menjadi data numeric. Nah, ini kita tinggal jalanin dulu program. Jadi sebelumnya kan di hapus itu data itu kan masih kayak yes yes no no gitu kan. Nah, kalau di encoding data itu berubah jadi di ada minus, terus ada deviasi, terus ada minus. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan yang namanya uh, split data gitu kan, melakukan split data. Kita akan masukin codingannya kayak tadi, yang dimana tuh splitting data itu merupakan suatu proses membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu ada 70% menjadi data training dan 30% itu menjadi data testing gitu. Nah, kan split data itu kita pakai library untuk Pandas sama Scikit-learn. Nah, Scikit-learn sama Pandas kan sebelumnya udah kita install ya di awal-awal gitu. Nah, untuk filenya kita sama, taruhnya kan di tempat yang sama juga seperti sebelum-sebelumnya. Dan untuk data yang kita hapus itu ditaruhnya di sini ada customer ID sama update add gitu. Terus di sini kita mau naruh untuk terkait dengan splitting datanya. Ada xtrain, terus xtest, ytrain sama ytest. Jadi ada training, terus ada data testing. Jadi kan emang splitting itu dibagi menjadi dua, data training sama testing. Kayak gitu. Ini untuk ininya apa namanya, si xtrainnya adalah jumlah baris dan kolom dari xtrain. Kayak gitu. Untuk presentasi churn di data trainingnya juga kita tulis di sini. Makanya habis itu kita jalanin programnya. Nah, sekarang udah muncul jumlah presentasi churn untuk data training sama data testingnya gitu. Jumlahnya seperti ini. Ini untuk X-train-nya. Ini untuk Y-train-nya. Ini presentase churn di data training. Ini juga sama, tapi ini untuk yang testing, data testing. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita mau ke yang berikutnya, yaitu uh, nyatuin dari ketiganya tadi, yaitu menjadi data preproses. Nah, karena kita tinggal menyatukan doang codingan dari semuanya, dari codingan dari hapus kolom, terus dari encoding data sama dari split data, itu tinggal kita satuin, kita masukin ke sini. Tuh. Ini yang hapus kolom, ini yang encoding data, ini yang split data. Jadi tinggal kita jalanin aja programnya. Hasilnya kalau disatuin sama aja, cuman ini kan emang jadi satu aja gitu keseluruhannya. Nah, dimana sudah menghapus si customer ID sama update add, terus udah munculin nilai-nilai jadi data numerik gitu, dan di sini juga muncul presentasi churn untuk data training dan juga data testing kayak gitu. Nah, selanjutnya kita mau belajar terkait dengan beberapa model zikir untuk ngasih tahu nilai akurasi dari tiap model itu mana yang lebih baik gitu. Nah, jadi kita akan mulai dengan model logistic regression terlebih dahulu ya. Di logistic regression itu merupakan suatu model algoritma dalam machine learning untuk memodelkan variabel binar. Variabel binar itu variabel yang 0, gitu. 0, 1.
0 sama 1 gitu. Berdasarkan satu atau lebih variabel lain yang disebut dengan prediktor. Nah, jadi dia itu logistic confusion regression yang mau kita bikin modelnya gitu. Jadi confusion matrix itu maksudnya kita mau ini ya, yang dimana kita mau bikin dalam bentuk matrix gitu si modelnya tersebut. Jadi kan dalam evaluasi model itu terbagi menjadi dua, ada confusion matrix sama classification matrix. Nah, kita mau bikin yang confusion matrix dulu. Nah, jadi untuk kita bikin modelnya itu dua juga untuk si logistic regression confusion itu ada training sama testing. Nah, ini kita mau training dulu. Kita masukin codingan datanya, yang dimana ini library-nya. Library yang kita masukin itu ada Pandas, Matplotlib, Seaborn, terus ada Scikit-learn, terus ada si Scikit-learn untuk yang si logistic regression-nya gitu. Terus sama kita masukin data filenya ada di mana. Terus ini yang kita udah bersihin sebelumnya, udah cleaning, udah kita hapus gitu, ada customer ID sama update add. Jadi ini enggak kita pakai gitu. Jadi kita masukin karena sudah kita hapuskan kayak gitu. Terus ini kita masukin juga si modelnya logistic regression gini. Terus sama karena kita mau data training prediction, jadi kita di sini tulisnya ya train prediction gitu, log modelnya. Terus sama di sini kita tulis ini untuk di bagian judulnya. Judulnya namanya Confusion Matrix for Training Model Logistic Regression. Ini kita tinggal jalanin aja. Nanti akan muncul gitu. Kayak gini. Confusion Matrix Training Model Logistic Regression. Nah, karena ini kan cuman munculnya nilai-nilai matriksnya memang ya. Kalau kita mau tahu nilai akurasinya itu, kita perlu menghitung nilai si akurasinya itu. Nilai akurasinya itu bisa kita dapetin dari TP ditambah TN dibagi dengan jumlah data. TP itu artinya true positif, TN itu true negatif. Karena churn ketemu churn, ini positif dia. Ini no churn sama no churn, ini true negatif gitu. Ya, yaitu confusion matrix untuk yang tesnya gitu dengan model logistic regression. Udah aku masukin juga codingan datanya. Di sini aku juga mau ngejelasin ini library-nya kan. Library-nya tuh udah kita taruh. Ada Pandas, Matplotlib, sama Seaborn sama kayak tadi. Cuman di sini tuh bedanya di bagian eh ini aja sih, di bagian sini. Karena kan tadi kita nulisnya di yang confusion training itu ya train spread kan. Kalau di sini kita nulisnya ya test spread. Karena kita memprediksi si data testingnya gitu kan. Sama di sininya kita mau gantikan judulnya jadi di sini kita for testing gitu, bukan training lagi. Kalau untuk inginnya masih sama karena kan ini masih model si logistic regression kan, jadi masih instalan si logistic regression. Terus ininya juga log modelnya juga logistic regression masih sama seperti yang sebelumnya kayak gitu. Jadi ini tinggal kita jalanin aja. Ini akan muncul confusion matrix-nya seperti ini sama kayak tadi karena belum ada nilai
akurasinya. Jadi kita hitung akurasinya dari TP ditambah TN dibagi sama jumlah data semuanya ini. Kayak gitu. Selanjutnya ke model berikutnya yaitu untuk model logistic regression yang sama tapi dengan evaluasi modelnya, evaluasi performa modelnya itu dengan classification. Ini untuk uji performa model logistic regressionnya dengan classification. Sama kayak tadi confusion itu dibagi menjadi dua. Nah, classification juga dibagi menjadi dua, yaitu ada training dan juga untuk testing gitu datanya. Ini kita copy codingannya, kita paste. Karena ini masih model yang sama yaitu logistic regression, jadi ini scikit-learn modelnya masih logistic regression. Terus karena data yang kita pakai juga penyimpanannya masih sama yaitu ini. Dan untuk training, karena kita ini masih data training, jadi ini yet train kan. Dan ini untuk judulnya kita nanti akan taruhnya kayak gini. Classification report training model untuk si logistic regression. Ini nanti untuk frame-nya gitu. Oke, kita bisa langsung jalanin programnya aja. Nah, ini kalau misalkan classification itu udah bisa kelihatan nilai akurasinya gitu. Di sini nilai akurasinya sebesar 0,79. Nah, selanjutnya kita mau ke logistik classification testnya. Ini udah aku masukin codingan datanya. Ini masih sama untuk modelnya logistic regression. Terus tempatnya juga masih sama. Dan yang membedakannya adalah di bagian sini. Karena kita mau data testingnya, jadi di sini kita harusnya ya test spread. Dan tinggal kita jalanin aja. Selanjutnya akan muncul seperti ini, di mana hasil dari akurasinya itu sebesar 0,79. Selanjutnya kita mau masuk ke model yang kedua, yaitu modelnya itu namanya Random Forest Classifier. Nah, Random Forest Classifier ini merupakan suatu model algoritma dalam machine learning untuk meningkatkan hasil akurasi jika terdapat data yang hilang, dan untuk resistant unliners, dan juga biar efisien penyimpanan sebuah datanya gitu. Karena ini untuk model data yang lebih besar gitu datanya, ukuran datanya. Nah, codingannya itu kan seperti ini, di mana untuk si model random forest classifier ini yang kita ubah itu codingannya sama kayak sebelumnya untuk yang logistic regression. Untuk confusion trainingnya cuman kita akan ganti-gantinya itu di yang memang seharusnya untuk model tersebut, itu kayak ini kita ganti untuk si random forest classifier ini. Terus kita masukin juga di bagian ini, kita ganti gitu jadi random forest classifier tuh. Udah kayak gitu aja, semuanya diganti sesuai dengan modelnya masing-masing gitu. Untuk codingannya tetap sama seperti yang sebelumnya, ini tinggal kita jalanin aja. Nah, ini akan muncul diagramnya ya, atau si confusion matrixnya seperti ini. Ini TP, ini TN-nya, ini TP-nya. Jadi nanti kita hitung nilai akurasinya dapat berapa. Selanjutnya kita mau ke confusion matrix untuk data testing dari model random forest classifier.
Ini codingannya sama kayak yang logistic regression untuk confusion testnya gitu. Cuman kita ganti-ganti aja di bagian um, sininya sesuai dengan modelnya. Terus di bagian sininya sesuai dengan modelnya. Terus sama di sini karena ini untuk uh, data testing jadi ya test spread gitu. Selanjutnya tinggal kita jalanin aja programnya. Nah, untuk data testing dari confusion matrix dari model random forest classifier ini muncul kayak gini. Dimana kita akan menghitung nilai akurasinya itu dari si TP ditambah TN dibagi dari keseluruhan jumlah datanya gitu. Nah, nanti dapat nilai akurasinya. Nah, selanjutnya kita mau ke classification training dari si model random forest classifier. Ini untuk yang data trainingnya. Untuk yang dimasukin modelnya itu sama untuk ininya, masih random forest classifier. Terus yang ini juga masih sama. Ini codingannya sama kayak tadi, yaitu untuk classification training dari si logistic regression, cuman diganti dari sininya untuk model-modelnya disesuaikan aja. Tuh. Dan di sininya ya train predict untuk si RDF model atau random forest classifier. Ini tinggal kita jalanin aja. Nah, di sini nilai akurasinya udah kelihatan yaitu nilainya 1,00 gitu. Selanjutnya kita mau ke bagian dari classification data testing untuk si random forest classifier. Ini bentukannya seperti ini sama codingan yang kayak sebelumnya untuk logistik classification untuk data testing cuma diganti ininya aja sesuai modelnya, ininya juga disesuaikan sama modelnya. Dan ini kita ganti jadi ya tes itu untuk data testing. Kita jalanin programnya. Ini sudah muncul data akurasinya sebesar 0,78. Nah, selanjutnya kita mau ke model yang ketiga, yaitu gradient boosting classifier. Ini codingannya sama untuk uji confusion metricnya sama kayak sebelumnya untuk logistic regression sama random forest classifier, cuman kita ganti-ganti sesuai dengan modelnya gitu. Yaitu ada yang ini untuk gradient boosting classifier, terus bagian ini juga, bagian ini itu disesuaikan GBT model itu gradient boosting classifier. Di sini juga untuk model gradient boosting classifier. Kita jalanin programnya. Berikut ini hasil dari confusion matrix data training dari model gradient boosting classifier. Ini TP-nya, ini TN-nya, ini nanti dijumlah, habis itu dibagi sama seluruh jumlah data untuk mendapatkan nilai akurasinya. Ini kita akan masuk ke bagian dari confusion untuk data testing masih dengan model yang sama yaitu gradient boosting classifier, di mana yang membedakan untuk confusion data training dengan data test itu ada di bagian ini aja, di sini di Y, nah gitu. Dan kita masih pakai model yang sama, jadinya ini masih sama yaitu ada gradient boosting classifier, ini juga GBT gradient boosting classifier. Oke, jadi kita tinggal langsung saja jalanin programnya. Nah, ini hasilnya udah muncul untuk confusion metric dari data testing untuk model gradient boosting classifier. Ini ada TP-nya, true positifnya, terus ini ada true negatifnya, nanti ini dijumlah, habis itu dibagi sama seluruh jumlahan dari 4 ini. Nanti akan dapat menghasilkan nilai akurasinya. Oke, kita akan
ke uji performa selanjutnya itu classification. Nah, di sini ada codingan untuk classification data training dari model gradient descent classifier gitu. Nah, di sini itu kita tinggal masukin dari model-model si gradient descent classifier itu ada codingan yang ini, terus codingan yang ini, sama nanti ini kita ganti. Ini kan classification untuk data training kan. Jadi ininya kita masukinnya train print. Terus ini print untuk GBT modelnya atau model dari gradient boosting classifier. Oke, nanti kita tinggal jalanin aja. Nah, ini akan kelihatan nih hasilnya akurasinya yaitu sebesar 0,82 gitu. Nah, akurasinya selanjutnya kita mau lihat uji performa untuk data testing dari si model gradient boosting classifier. Ini seperti ini modelnya sama, jadi codingannya ininya masuknya sama, ini juga, dan yang diganti hanya ini, ini ada ya test, karena kita data testing gitu. Oke, jadi tinggal kita lanjutin untuk dijalanin programnya. Untuk tahu berapa sih nilai akurasi untuk classification test, data testing untuk model ini. Nah, ini udah muncul nilai akurasi untuk data testingnya itu adalah 0,79. Nah, dari semuanya untuk dari model logistic regression, terus dari random forest classifier sama gradient boosting classifier itu nanti kita satuin di dalam satu tabel seperti ini. Nah, jadi nanti dari nilai akurasi ketiga model tersebut untuk confusion matrix, untuk data training, confusion matrix untuk data testing, begitu pula dengan classification untuk data training dan classification untuk data testing itu akan kita masukin ke sini. Terus nanti kita lihat mana model terbaiknya gitu ya. Nanti akan kita pilih mana yang model terbaik dari ketiga model tersebut. Yang dimana untuk menentukan model terbaik itu ada tiga kategori. Ada tiga kategori gitu. Yang pertama itu ada overfitting yang merupakan keadaan ketika model memiliki kinerja baik pada data training tetapi tidak memiliki kinerja baik pada data testing. Yang kedua itu ada yang namanya underfitting yang merupakan keadaan ketika suatu model itu memiliki kinerja yang buruk pada data training maupun data testing. Yang ketiga itu ada namanya appropriate fitting yang merupakan suatu keadaan di mana model itu memiliki kinerja yang baik untuk di data testing maupun baik di data training maupun di data testing gitu. Nah, dari sini itu kita bisa lihat dari ketiganya ini model yang paling baik itu adalah model dari logistic regression karena menunjukkan konsistensi antara nilai training baik di confusion matrix, data training dan data testing, dan di classification data training dan data testing itu nilainya dia sama yaitu sebesar 0,79 atau 79% gitu. Yang mana ini mengindikasikan bahwa ada kesesuaian prediksi yang dimana ini namanya appropriate fitting gitu. Nah, sedangkan untuk mode random forest classifier dan juga gradient boosting classifier itu menunjukkan nilai training dan nilai testingnya itu berbeda, di mana nilai trainingnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai testing. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kedua model tersebut itu adalah overfitting. Seperti itu.
Jadi kayak gitu Kirana. Jadi kita bisa melakukan analisis data dengan cepat menggunakan Python gitu. Apakah Kirana udah ngerti? Wah, ternyata kayak gitu ya, Di. Jadi tadi yang model paling baiknya itu logistik regression ya. Iya betul. Jadi kita nggak usah susah-susah payah ngerjain apa yang disuruh sama leader kita gitu dengan hitung manual. Jadi kita bisa gunain Python gitu dan juga Visual Data Code untuk melakukan visualisasi data dengan cepat. Oke deh dia, berarti table tadi kita bisa langsung laporin ke user kita nggak sih? Iya betul banget. Jadi sekian nih diskusi kita kali ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa ditanyain ke leader aja kali ya. Nah, iya kali ya, biar bisa lebih detail lagi. By the way, terima kasih banyak dia. Ya, sama-sama Kirana. Oke, sampai ketemu lagi ya. Dadah. Dah.